Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Ketua IPTKI PGRI Kecamatan Banjar, Ibu Habibudin SPD. Yang saya hormati teman-teman semua anggota IPTKI PGRI Kecamatan Banjar. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya berkat rahmat serta ridhonya semata hari ini kita semua dapat hadir di sini di TK Darmawanita Nurani 3 ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kelak kita bersama anggota keluarga kita mendapat syafaat. Ibu-ibu, alhamdulillah hari ini kita memasuki semester 2 tahun 2025. Semoga dengan memasukinya tahun ajaran atau semester 2 ini kita lebih semangat mendampingi putra-putri kita, dan dengan adanya pemerintah baru banyak sekali regulasi baru yang harus segera kita sesuaikan. Terutama jadi teman-teman, kalau kita melihat, membaca atau lihat di dunia maya terutama ya, itu yang Permen-Pan RI nomor 21 tahun 24 sudah diikuti belum? Nah itu mungkin teman-teman seperti itu. Jadi kita harus selalu update tentang regulasi-regulasi itu. Dan alhamdulillah hari ini nanti sebelum kita masuk pembelajaran diferensiasi, kita akan menyampaikan sedikit tentang regulasi beberapa yang harus kita sesuaikan, kita harus menyesuaikan seperti itu ya. Jadi memang kebiasaan di Indonesia ya, setiap ada pemimpin baru, menteri baru, itu ada perubahan. Padahal hanya kalau kita baca ya nggak berubah, hanya kepengin kok nggak ada perubahan di tangan saya seperti itu. Jadi nggak apa-apa, kita memang di bawah, kita juga harus selalu mengikutinya. Sudah hari ini alhamdulillah tadi kita bersyukur, dan kalau kita ingat ya, seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu teman kita, saya sangat kehilangan dengan teman kita, yaitu Bu Yura ini bagian dari kita, dan saya merasa dia adalah guru yang baik, sangat baik. Ya, sangat baik. Kenapa Bunda? Karena beliau itu tingkat disiplinnya luar biasa. Semua kepala sekolah di Banjar nggak ada. Ketika tidak masuk, pulang pagi mau nutup sekolah itu mesti WA saya. Beda, mohon maaf ya, hari ini anak-anak saya pulangkan pagi karena saya repot. Itu mesti nanti Bu, saya dan Ika mau ada kegiatan, ada selalu begitu, ada apa selalu begitu. Jadi tingkat disiplinnya luar biasa ya. Jadi alhamdulillah, semoga beliau semoga beliau nanti Allah mengampuni segala dosa-dosanya, Amin ya amin, amal kebaikannya ya. Amin. Itu jalan terbaik biasanya. Jadi itu untuk itu teman-teman, kepada teman-teman, mumpung kita masih diberi waktu, mumpung kita masih diberi umur, ayo kita perbaiki diri kita dengan banyak meningkatkan amal ibadah kita, dan terutama meningkatkan kinerja kita. Ini juga bagian dari ibadah ya. Jadi kita sebagai guru ini adalah amal ibadah kita. Mari kalau kita sudah komitmen menjadi seorang guru, ayo kita disiplinkan diri kita.
kita ikhlas mendampingi anak-anak kita, walaupun saya yakin panjenengan lebih ikhlas dari saya karena panjenengan ada yang tanpa digaji juga sudah ikhlas itu TK-nya. Semoga kita semua kelak ya Bu ya menjadi penghuni surga itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah, langsung kita masuk ke permen PAN RI 21 2024. Ini sudah membaca Bu. Di situ ramai ya di dunia maya, pengawas kepala sekolah dihapus gitu ya, semua jadi satu menjadi jabatan fungsional guru. Sejak ini juga seperti itu, guru yang diberi tugas tambahan. Sebenarnya sejak dulu pengawas kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas tambahan. Di sini juga seperti itu. Jadi nanti kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin pembelajaran di satuan pendidikan. Sedangkan pengawas adalah guru yang diberi tugas mendampingi kepala sekolah dan guru dalam mengelola satuan pendidikan. Jadi aslinya sama Bu, cuma istilahnya saja kadang di media maya ya kepala sekolah dihapus, pengawas dihapus seperti itu. Untuk yang terpenting dalam jabatan ini bagi pengawas, penilik, pamong belajar itu harus punya sertifikat pendidik ya. Jadi kalau penilik sementara ini misalkan belum punya sertifikat pendidik, nanti juga harus mengikuti PPG. Itu aja Bu ya perbedaannya. Terus selanjutnya kami ucapkan ya, mumpung ingat, ucapkan selamat kepada teman-teman yang tahun ini lolos PPG ya. Banyak sekali, terima kasih. Sudah dapat informasi enggak dari teman-teman yang lolos PPG? Apakah untuk tunjangan profesinya ada yang mendengar diberikan tahun berapa gitu Bu? Belum. Karena kemarin saya mendapat, tapi info ini resmi enggak ya? Kok diberikan 2026? Khawatir kami ya Bu Tim, kita sudah untuk APBD itu kita hapus, ternyata teman-teman belum dapat. Tolong ya yang lulus sudah, yang lulus cari selalu info. Nanti kalau ada info di grup kita ya, kami diberitahu ya Bu ya. Kalau memang diberikan tahun 2026 berarti untuk APBD 2025 tetap kita usulkan di kabupaten ya. Lanjut ya. Itu tadi untuk kita ketemu permenpannya sudah, tadi sudah kita lihat. Sekarang kemarin kita dituntut regulasi dulu ya, menggagalkan P5 ya. Kita dituntut untuk menggagalkan pendidik adalah P5 itu apa kemarin dimensi P5. Paling teman-teman sudah apa lupa ya dimensi P5 itu apa saja. Kalau nggak buka lali Bu, mesti lali seperti itu. Kita belum hafal, sekarang ada lagi tugas panjenengan dari guru PAUD sampai guru SMA. Kita ini dituntut untuk membiasakan anak-anak kita ini kita kenalkan dulu. Sudah mengikuti kemarin ikut Zoom semua? Kalau kemarin ikut Zoom ini nggak saya sampaikan. Yang saya share dari apa itu Bu? Kalau nggak kita belajar bersama-sama. Ada tugas kita sebagai guru diwajibkan guru PAUD sampai guru SMA membiasakan anak-anak kita untuk melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Satu apa Bu kemarin? Bangun pagi. Gurunya sudah bangun pagi? Sudah.
Alhamdulillah. Diawali dengan gurunya dulu. Nanti di rumah siapa Bu yang harus mengawalinya? Orang tua. Nanti kita perlu sosialisasikan kepada orang tua budaya. Jadi guru di samping panjenengan tugasnya membiasakan anak-anak untuk bangun pagi, nanti teman-teman guru juga harus memberi edukasi kepada orang tua. Orang tua tolong di rumah biasakan anak-anak untuk bangun pagi. Ini Bu, bangun pagi itu sangat apa Bunda? Sangat baik sekali untuk kesehatan juga, untuk kedisiplinan juga, untuk meningkatkan imun juga, untuk pengendalian diri dan sebagainya. Jadi inilah yang diharapkan setiap anak Indonesia nanti biasa bangun pagi. Ternyata yang paling saya suka, yang saya bangun pagi itu sampaikan kepada anak-anak, orang tua, bahwa bangun pagi itu bisa meningkatkan kecerdasan. Ini jenengan pernah mengikuti cerita atau enggak cerita ya? Biografi Bapak Rudi, Bapak B.J. Habibie. Ketika beliau kuliah di Jerman ya beliau itu selalu ranking 2, ranking 3. Setelah itu beliau bertanya kepada temannya yang Yahudi, kenapa kamu kok selalu ranking 1? Terus Yahudi itu cerita, saya kalau pagi itu bangun jam 3, mandi, pakai baju yang saya beli minyak wangi, saya baca Al-Quran. Terus B.J. Habibie apa Bu? Kamu Yahudi kok baca Al-Quran? Iya, saya baca Al-Quran. Saya karena yakin Al-Quran itu banyak ilmunya. Langsung Habibie pulang ya, B.J. Habibie, Rudi pulang, beliau nangis. Ya Allah, aja baca Quran. Aku yang muslim kok membacanya kok enggak apa tuh enggak rutin. Beliau bersujud naik, akhirnya mandi, ganti baju. Setiap hari dilakukan, beliau bangun pagi, terus mandi, baca Quran sampai akhir hayatnya dilakukan seperti itu. Ternyata setelah melakukan itu beberapa bulan, 6 bulan selanjutnya, B.J. Habibie menjadi ranking 1 di Jerman sana. Akhirnya Yahudi tadi tanya, Rudi, kamu kok bisa ranking 1 sekarang? Apa yang kamu lakukan, aku lakukan. Aku malah lebih mendalaminya karena aku adalah orang Muslim. Seperti itu. Ternyata benar. Ini anak-anak kita nanti biasakan anak-anak kita ajak bangun pagi, karena bangun pagi bisa meningkatkan kecerdasan otak anak juga. Ini yang sangat saya banggakan seandainya semua anak Indonesia seperti itu. Oh, negara kita akan kuat. Ya. Terus kebiasaan beribadah. Ya. Ibadah jelas kalau mau sudah bangun pagi, pertama juga harus melakukan apa benar? Syukur ya. Ibadah bisa mendekatkan hubungan individu dengan Tuhannya. Ini nanti dibaca aja ya. Bisa meningkatkan nilai etika, moral, jelas ya. Orang yang mau beribadah biasanya lebih bermoral atau enggak ya? Biasanya orang yang nggak tahu ibadah dia jadi orang yang suka beribadah biasanya lebih tawadu, lebih punya etika, punya sopan santun yang tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beribadah. Sudah ya, beribadah yang selanjutnya berolahraga. Ini olahraga. Senarnya sudah dicoba. Nanti kalau sudah dicoba semua, nanti
ada link khusus yang teman-temannya sudah itu video diunggah videonya. Nanti saya ya. Jadi nanti link khusus itu langsung terkait ke Kemendikbud. Jadi dengan lembaga mana yang sudah melakukan senam anak Indonesia itu. Sebenarnya jadi kita biasakan menjaga kesehatan dengan melakukan olahraga, berolahraga, ya, berolahraga, menjaga kesehatan, menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan potensi diri dan meningkatkan nilai sportivitas. Ini yang penting juga, meningkatkan nilai sportivitas. Ini anak-anak yang gemar berolahraga, kalau olahraganya sudah ada kompetensi, nanti anak-anak akan tahu mana toh yang pinter, bocah yang gak pakai pinter malah menghargai anak-anak yang melatih sportivitas. Ini sudah saya share tadi ya, tapi belum juga saya share bersamaan waktu senam saya. Terus makan sehat dan bergizi. Nah, kemarin sarjana sudah dicanangkan ya Bu, sudah dapat semua makanan gratisnya. Sudah Bu. Nah, ternyata belum ya, katanya kemarin sudah. Belum Madura sampun Bu. Belum Madura sampun teh kae. Oh, belum. Satu kali. Ya, satu kali. Minimal belum. Berarti nanti informasinya itu ya untuk menjadi perikanan aja ini program Pak Prabowo tapi dari perikanan. Mungkin beda-beda, beda-beda programnya. Dulu waktu pandangnya bulan apa Bu? Bulan Oktober kayak katanya mau sudah ada makan gratis, karena sampai Januari belum ada. Jadi biasa makan makanan yang sehat dan bergizi. Jadi makanan sehat ini anak-anak selalu diingatkan makan, terutama ada apa Bu? Ikan Ya, sayur, ikan ini penting. Tolong juga selalu mengingatkan anak-anak, dan makanan-makanan yang tidak sehat itu apa saja selalu ingatkan kepada anak-anak kita. Yaitu satu, fungsinya untuk makanan sehat, menjaga kesehatan, memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran, menjaga tubuh tetap sehat sebagai tanggung jawab ya. Jadi monggo anak-anak selalu kita ajak makan makanan sehat. Lihat isi piringku. Kalau di PKK seperti itu ya Bu ya. Ada apa saja tuh isi piringku? nasi, sayur, sambal. Anak-anak Indonesia usia apalagi usia 50 ini kalau menurut Dokter Zaidul Akbar ya jangan, kalau usia 50 tahun jangan banyak makan nasi, tepung, gula. Jadi pengaruh orang Indonesia nasi, tepung, gula. Nasi dan tepung yang kelima yang perlu diajarkan dulu adalah mengajak anak gemar belajar. Orang yang gemar belajar biasanya lebih melete atau lebih tawaduk dulu. Nah, biasanya orang semakin berilmu itu semakin menunduk merasa dirinya karena sering belajar. Saya kok malah nggak paham, banyak yang belum saya tahu seperti itu. Jadi anak-anak saya selalu
sebelum mengajak anak-anak untuk gemar belajar, guru juga harus gemar belajar. Belajar apa saja guru, belajar dari banyak dia, tapi di hati ini banyak ayat kita mengembangkan diri kita dengan belajar, pengembangan diri, terutama gurunya ayat juga mengembangkan diri kita dengan belajar mandiri. Ya. Yang kedua bisa mengembangkan kreativitas dan imajinasi, sangat penting. Anak-anak yang suka belajar, kreativitasnya mesti tinggi, imajinasinya itu iki tak kayak gini ya, tak kayak gini, seperti itu. Jadi anak-anak yang suka belajar, dia juga punya banyak cita-cita. Anak-anak yang suka belajar itu menggantungkan cita-cita itu enggak satu. Saya punya cita-cita itu dari A sampai Z. Ketika cita-cita saya A itu jatuh, saya tidak akan terpuruk. Saya akan bangkit untuk meraih cita-cita yang B. Ketika B terpuruk, saya tidak akan putus asa. Saya akan bangkit untuk mengejar cita-cita yang C. Itu anak-anak yang gemar belajar. Dia tidak mudah putus asa. Dia selalu mengembangkan ide-ide dan kreativitasnya. Kita punya tugas mengajak anak-anak kita untuk selalu gemar belajar agar mereka menjadi anak-anak yang kuat. Dia tidak kuat hanya kuat fisiknya, tapi juga kuat mentalnya. Itu dia ya. Ini yang C itu menemukan kebenaran dan pengetahuan. Belajar adalah perjalanan untuk menemukan kebenaran dan pemahaman yang lebih tentang dunia. Orang yang gemar belajar itu enaknya apa? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya Allah, kalau kita melihat sekarang banyak orang pintar tapi nggak bisa membedakan itu benar atau itu salah, itu sing masya Allah ya. Jadi semoga kita selalu dijaga oleh Allah, selalu Allah memberi hidayah kepada kita agar yang benar itu benar, yang salah itu salah itu ya. Kadang kita karena saking senangnya, saking cintanya, kaya apa, salah kaya apa, ditangkap benar itu yang perlu kita jaga dari diri kita. Jadi orang yang banyak belajar, dia akan menemukan kebenaran sejati, gitu ya. Kebenaran sejati itu mana itu. Jadi teman-teman, ayo kita gemar belajar biar kita dibersihkan hati kita oleh Allah. Kita bisa tahu mana tahu yang benar, mana tahu yang salah. Kita harus berdiri di mana, kita harus ikut alur yang mana itu. Jadi itu yang harus kita jaga, terutama diri kita dan juga kepada anak-anak didik kita. Itu ya, gemar belajar sudah. Untuk dicocok dengan BP 5 Bu. Yang selanjutnya adalah bermasyarakat. Bermasyarakat. Udah nggak apa bisa bermasyarakat? Gotong royong ya. Berkebinekaan juga bisa, gotong royong juga bisa ya. Jadi gotong royong nih paling tidak kenalkan kepada anak-anak nilai-nilai kemasyarakatan itu ya. Ayo anak-anak diajak bahwa kita itu hidup bukan sendiri. Kita itu hidup membutuhkan bersama orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Menunjukkan nilai gotong royong, kerjasama, ya, saling menghormati, keadilan dan kesetaraan, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Ini kadang anak-anak sekarang banyak yang tidak peduli dengan lingkungannya. Ya, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kadang karena saya menyadari kadang anak-anak pulang sekolah ya datang sudah
ada tugas di rumah bawahnya, terus akhirnya ya nggak kepedulian itu hilang, kadang empatinya itu sampai dengan tetangga kadang nggak tahu karena dia sibuk dengan dunia kerjanya gitu. Jadi mari tetap walaupun bagaimanapun kita ini adalah makhluk sosial gitu ya. Tapi berdasar ini. Yang ketujuh, apa Bunda? Tidur cepat. Nah, tidur cepat. Guru tidur cepat enggak Bu? Dengan saya jam Jam 10. Bu, nek jenengan sare jam 11, saya yakin mau bangun jam 2 itu mau. Nggih, Bu. Betul kan? Nggih. Tapi kalau kita tidurnya cepat jam 9, jam 9 tidur, insya Allah jam 2:30 kita sudah bangun. Ini bagus sekali. Tidur cepat. Jadi tidur cepat juga menjaga kesehatan juga, menjadikan kita tidak cepat malam. Mungkin tidurnya enggak cepat, kadang jam 11 malam masih kalau lembur BUP jam 11 malam masih Tidur 1 jam. Ini seperti itu. Berarti tidur kita enggak cepat. 1 jam ya. Tidur cepat ya benar. Tidur cepat bisa menjaga organisasi, menjaga tubuh. Biasanya capek, nek tidur cepat langsung jadi busuk, nek saya jam 9. Memuliakan mental dan emosional, ya, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan kesehatan. Meningkatkan produktivitas, nah semua ya tidak bisa meningkatkan produktivitas. Jadi kalau sudah usia 50, di sini paling senior saya sama Bu Tati ya, paling sama Bu Sumi. Ya, usia 50 itu biasanya kalau malam sudah tidur jam 9 itu bangun 25. Jangan pernah nanti terus selesai. Tidur di sana selesai. bangun tidur. Lebih baik itu justru kalau bangun tidak tidur lagi kita sehari hari. Kadang kangelan. Enaknya itu di situ. Nanti jenengan biar kita sehat itu setelah bangun, usahakan kita bangun itu jangan jam 1 malam. Bangun itu lebih baik setengah 3. Rame kita sholat sampai subuh itu insya Allah menjaga imun kita. Jenengan sholat sehari hari itu malah sakit gitu ya, gitu. Jadi lebih baik lebih sehat itu Bu ya, bangun tidak tidur lagi, kita menunggu sampai sholat subuh. Jadi itu kalau setelah sholat kita tidur lagi itu kurang sehat. Itu Bersyukur masak. 7 kebiasaan yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Di samping disampaikan kepada anak-anak, harus disampaikan kepada siapa Bunda? Tugas jenengan mensosialisasikan dan memberi kebiasaan, tapi kebiasaan yang paling pas itu adalah dari orang tua, karena semua ini dilakukan di rumah, banyak di rumah, mulai dari tidur cepat, mulai belajar, makan makanan sehat, itu semua adalah kegiatan di rumah. Untuk itu pada waktu ada kelas orang tua, silakan ini disosialisasikan kepada orang tua agar orang tua juga
merasa tadi Pak ini sudah tugas mendidik anak itu bukan tugas guru. Tugas mendidik anak adalah tugas nomor satu, tugasnya orang tua. Itu jadi kalau ada orang tua tanya ke sekolah, bu anakku kok gak iso ngene, jenengan itu bu, jenengan kudu bisa berdiplomasi dengan baik. Bu, nyuwun sewu, tugas sekolah dan sekolah selama 2 jam 3 jam. Tugas yang paling banyak itu tugas orang tua. Jadi kita harus bisa diplomasi yang baik dengan orang tua ya. Ya, kalau banyak ada kan orang tua dulu tak ulang-ulang iso moco nih. Yang iso moco ya dengan dia di rumah di sekolah kan hanya 2 jam. Nanti dengan kalau putranya bisa cepat belajar, dengan memberi stimulasi di rumah dengan banyak mengajak anak-anak belajar. Ya, jadi kita harus juga memberi edukasi kepada orang tua. Itu benar untuk sekedar informasi tentang regulasi baru yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita sebelum kita masuk ke pembelajaran diferensiasi. Huruf lagi kelima mau jadi cilik apa gede apa itu